Halo teman-teman, saya berharap kita semua dalam kondisi yang baik dan bahagia. Di video sebelumnya kita membahas tentang sikap kita dipengaruhi oleh pikiran. Dalam video ini kita akan menggali lebih dalam tentang pikiran kita. Kita akan coba membahas pikiran mempengaruhi hasil kita, hasil yang kita dapat. Pikiran itu seperti guru buat kita. Jadi begini, otak kita kayak komputer yang bisa diprogram nih. Ketika kita mikirin sesuatu dengan serius, otak langsung membuka lemari yang isinya barang-barang mirip dengan yang kita pikirin tadi. Terus kita jadi merasa, apa yang kita pikirin tadi? Ada yang bikin hati kita kayak penuh semangat gitu ya. Ada juga yang bikin kita tenang. Semua ini seperti bahan bakar untuk tindakan kita. Misalnya gerak-gerakin badan, ekspresi muka kita, terus kita bicara. Hasil dari tindakan kita itu disimpan nih di dalam lemari spesial dalam kotak kita. Semakin sering kita lakukan, semakin kuat. Seperti mata rantai gitu. Pikiran, fokus, perasaan, tindakan, dan hasil. Kalau hasilnya nggak sesuai harapan, malah bikin kita cemas atau galau. Itu artinya kita harus ubah dulu akar pikirannya. Contoh gini, misalnya pencapaian karir. Seseorang yang memiliki keyakinan kuat terhadap kemampuannya dan memiliki pola pikir positif terhadap tantangan yang dihadapi, cenderung lebih mungkin mencapai kesuksesan dalam karir mereka. Coba kita akan jelasin ya. Kita akan jelasin pelan-pelan. Seseorang dengan pikiran positif itu cenderung melihat setiap tantangan sebagai peluang untuk belajar dan tumbuh. Mereka itu nggak akan terpengaruh oleh keraguan atau rasa takut gagal yang membuat mereka itu lebih berani mengambil resiko dan menghadapi tantangan dengan keyakinan. Konsep ini mengacu pada kenyataan bahwa apa yang kita yakini tentang diri kita sendiri dan kemampuan kita akan berdampak pada tindakan dan usaha kita. Jika seseorang yakin bahwa mereka bisa sukses, mereka akan cenderung mengambil tindakan yang mendukung pencapaian tujuan mereka. Sebaliknya, jika seseorang meragukan diri sendiri, ya mereka mungkin akan melakukan tindakan yang kurang berusaha, yang dapat menghambat kemungkinan sukses itu kan. Pikiran positif dan keyakinan pada diri sendiri dapat memberikan motivasi internal yang kuat. Motivasi ini mendorong seseorang untuk bekerja keras, terus mencoba, dan mengatasi rintangan dengan tekad. Motivasi ini seringkali menjadi pendorong untuk mencapai hasil yang diinginkan. Orang dengan pola pikir positif cenderung melihat kegagalan sebagai proses belajar. Gak bakal mudah untuk putus asa, menyerah saat menghadapi kegagalan. Tetapi menggunakan pengalaman itu untuk meningkatkan percaya diri dan mencoba dengan pendekatan yang lebih baik. Ini menggambarkan bagaimana pikiran kita, termasuk pola pikir dan keyakinan terhadap diri kita sendiri, memainkan peran penting dalam pencapaian hasil yang kita inginkan. Pemahaman akan kekuatan pikiran ini dapat membantu seseorang untuk mengatasi hambatan dan menjalani kehidupan yang lebih sukses dan memuaskan.
Saya akan menceritakan sebuah cerita ya. Di sebuah kota kecil bernama Kota Harmoni. Tinggal nih seorang pemuda bernama Dani. Si Dani ini seorang mahasiswa yang memiliki mimpi besar nih untuk menjadi seorang penulis terkenal ceritanya. Namun si Dani ini sering merasa cemas dan ragu atas kemampuannya. Setiap kali dia nulis itu, pikirannya itu dipenuhi dengan keraguan. Yang aku tulis ini bagus gak ya? Orang lain suka gak ya? Mungkin aku gak punya bakat untuk menulis. Di pikirannya Dani itu seperti itu. Nah, pikiran negatif ini membuatnya tidak pernah puas dengan hasil tulisannya sendiri. Seiring dengan waktu, semangat untuk mengejar mimpinya itu kan semakin luntur akhirnya kena pikiran negatif seperti ini. Bahkan si Dani ini pernah berpikir untuk berhenti. Nah, suatu hari si Dani bertemu nih dengan seorang penulis juga. Penulis yang sangat terkenal. Si penulis ini memberikan ceramah inspiratif tentang pentingnya memiliki keyakinan pada diri sendiri dan mengatasi keraguan. Akhirnya si Dani merasa seperti ada yang menyala di dalam hatinya. Dani menyadari bahwa dia telah membiarkan pikiran negatif ini mengendalikan kehidupannya. Setelah mendengar ceramah ini, Dani memutuskan untuk mengubah pola pikirnya. Dia mulai membaca buku tentang pengembangan diri dan kreativitasnya. Setiap kali pikiran negatif muncul, si Dani mengubah pikirannya menjadi positif. Misalnya gini, jika si Dani ini ya, jika si Dani merasa ragu tentang kemampuannya, si Dani akan berkata pada dirinya sendiri, setiap penulis hebat pernah memulai dari nol. Aku punya potensi yang luar biasa. Mungkin teman-teman juga bisa nih melakukan hal seperti ini juga. Si Dani juga mulai nih berlatih menulis setiap hari tanpa rasa takut. Si Dani juga mengerti bahwa tak semua tulisan itu harus sempurna. Dani mengingat nasihat penulis terkenal tadi, bahwa ketika kita terus berlatih dan mengasah kemampuan, hasilnya akan semakin baik dari waktu ke waktu. Perlahan tapi pasti nih perubahan pikiran Dani membawa perubahan besar dalam hidupnya. Tulisan tangannya ini menjadi lebih baik. Karena si Dani berani mencoba hal-hal baru. Dia tidak khawatir tentang pendapat orang lain. Si Dani juga berani mengirim tulisannya misalnya ke beberapa media dan akhirnya berhasil diterbitkan. Seiring berjalannya waktu, nama Dani semakin terkenal dong di dalam dunia penulisan. Si Dani menerima undangan untuk berbicara dalam acara penulisan, menerima penghargaan, bahkan diberi kesempatan nih untuk mengajar di sebuah universitas. Pikiran positif dan keyakinan pada diri si Dani itu telah mengubah jalan hidupnya si Dani itu sendiri. Nah, kisah Dani ini itu merupakan contoh nyata bagaimana pikiran yang positif dan keyakinan pada diri sendiri dapat mengubah hidup kita. Ketika kita mengganti keraguan dengan keyakinan, segala hal mulai berubah untuk lebih baik. Cerita ini mengajarkan bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk mengendalikan pikiran kita dan mempengaruhi arah hidup kita sendiri. Kalau kita tanam pikiran negatif, ya hasilnya juga negatif. Tapi kalau kita pikiran kita positif, juga akan hasilnya positif. Selama kita nggak ganti akarnya itu, yaitu pikiran kita, hasilnya bakal tetap sama. Jadi intinya, ganti pikiran negatif menjadi pikiran positif yang bisa ubah
hidup kita ini. So, keep exploring, keep growing, dan tetap berpikir positif, teman-teman. Semoga di video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.